Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu di udara dan topik kita kali ini berbicara tentang mata yang jahat atau dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya ophthalmos soponeros. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pernah membahas tentang mata yang gelap. Ya, saya ambil dari Matius pasal 6 ayat ke-23. Akan tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan penuh kegelapan. Jadi jika terang yang seharusnya ada padamu adalah kegelapan, betapa pekatnya kegelapan itu. Bapak Ibu, ada satu istilah mata yang jahat. Tentu tidak bicara tentang mata yang kita miliki dua buah ini di depan kepala kita, tetapi ini bicara tentang mata hati. Ketika seseorang mata hatinya tertutup dari kebenaran, dari terang Tuhan, maka ia berubah menjadi seseorang yang memiliki hati nurani yang jahat, yang ingin selalu memberontak kepada Allah. Nah, mata yang gelap membuat seseorang itu tidak mampu, paling tidak dua hal ini, yaitu pertama, dia tidak mampu melihat rencana Allah yang besar dalam hidupnya, karena orang tersebut itu gelap mata rohaninya. Dia tidak bisa membedakan mana yang menjadi rencana Allah atau yang menjadi rencana iblis. Dia lahap semuanya, akhirnya dia menikmati apa yang ditaruh atau yang ditabur oleh iblis di dalam pikirannya. Terus yang kedua, ia tidak mampu melihat siapa dirinya, baik melihat potensi dirinya atau melihat talenta yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk dikembangkan, maupun ia tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya yang harus dibereskan, yang harus diperbaiki, termasuk akibat-akibat dari luka batin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir, walaupun dari bayi yang hidupnya di istana sekalipun, tidak ada seorang pun yang bisa lepas atau bebas dari luka-luka batin. Semua orang pasti mengalami dalam taraf-taraf tertentu. Nah, orang yang gelap mata rohaninya tidak akan menyadari bahwa di dalam dirinya ada monster yang sering saya juga gunakan istilah ada naluri dosa yang tersembunyi di dalam jiwanya. Nah, orang yang gelap matanya tidak akan menyadari kelemahan karakternya yang jadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan bagi istri, bagi suami, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya. Dia tidak akan melihat kelemahan karakternya tersebut. Misalnya nih, orang itu kasar, dia nggak sadar bahwa dirinya itu kasar, egois, mementingkan diri sendiri, maunya menang sendiri. Dipikir itu hal yang biasa, tetapi itu menjadi masalah bagi orang lain. Waktu dia tidak mau ngalah, waktu dia tidak punya toleransi, ya. Terus mudah tersinggung dan suka mendendam. Kesalahan orang lain tidak bisa dilepaskan atau dilupakan dengan begitu saja. Tetap dia pendam dalam hatinya sampai bertahun-tahun. Ada orang yang tidak teguran atau tidak omongan dengan temannya atau saudaranya selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena memendam rasa sakit hati. Ada orang-orang yang memiliki karakter pelit, tidak peduli orang lain susah, tidak peduli orang lain membutuhkan pertolongannya yang dia sebetulnya mampu menolong, tapi dia nggak peduli. Atau karakter sombong, karakter yang suka pamer, atau karakter yang suka merugikan orang lain, memanfaatkan orang lain. Ini karakter yang buruk. Memanfaatkan orang lain termasuk memanfaatkan Tuhan. Orang datang kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, tetapi hanya sekedar untuk memanfaatkan, bukan untuk tulus menyembahnya, ya. Terus saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selera orang-orang yang gelap matanya itu sebetulnya selera rendahan, ya, selera kaleng-kaleng, selera yang najis di pandangan Allah. Meski dia secara moral atau secara etika umum dan hukum, ya, tidak bersalah, tidak kelihatan kekurangannya, tetapi sebetulnya itu bernilai rendah. Misalnya nih, ya, senang pada barang-barang mewah. Untuk apa? Dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia orang yang mampu, orang yang wah, orang yang beradab, ya. Karena dia senang dipuji, senang dipuja. Nah, orang-orang tersebut tuh bisa membelanjakan dan bisa menjadi pemboros. Uang yang ada padanya itu bisa dibelanjakan dengan mudah tanpa memikirkan ini ada manfaatnya apa enggak sih, gitu. Orang-orang tersebut tuh biasanya suka pesta pora,
senang berfoya-foya, hidup hedon ya. Kalau dia itu belum punya banyak uang, mungkin dia punya pelarian yang lainnya, misalnya apa, keranjingan gadget, suka habisin waktu untuk nonton hanya untuk kongko-kongko atau ngobrol-ngobrol di kafe dengan teman-temannya yang tidak ada arah tujuan yang jelas gitu. Atau bahkan mungkin orang itu kalau sudah sedemikian rusak, maka seleranya itu hanya untuk menikmati bahan-bahan adiktif atau bahan-bahan yang memabukkan, termasuk judi ya. Judi itu adalah kebiasaan yang memabukkan, karena orang yang sudah suka judi itu susah lepas ya. Merokok, minum minuman keras, madat ya, itu kebiasaan rendahan yang menghancurkan banyak orang. Orang-orang tersebut juga senang mendapat perhatian orang lain, tapi kurang atau tidak tertarik memperhatikan perkara-perkara rohani. Kalau perkara-perkara duniawi ya, yang mendatangkan popularitas bagi dia, mendatangkan kesenangan, kebanggaan, itu dia tertarik. Tapi kalau perkara rohani dia nggak suka. Nah, misalnya dia senang tampil ya, senang bergaya wah, beda gitu dengan yang lainnya, tapi hanya untuk sekedar mencari perhatian orang. Orang-orang yang senang berpetualangan cinta, orang-orang yang terikat dengan pornografi atau gambar-gambar yang serono ya. Orang-orang yang senang dengan dunia gaib, okultisme ya, ilmu-ilmu kesaktian, kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada blocking spirits ya. Orang-orang yang terikat dengan okultisme ini biasanya sulit sekali untuk mengerti kebenaran. Walaupun mungkin dikotbahi berkali-kali atau dinasihati, tapi ya tetap aja dia jojong aja untuk melanjutkan kehidupannya yang sebetulnya keliru di mata Allah ya. Orang-orang ini senang dengan olahraga kekerasan atau hobi yang menyita banyak waktu dan uang yang tidak memberi dampak kepada kekekalan. Pokoknya yang penting hatinya puas ya. Orang-orang yang gelap mata tidak akan menyadari bahwa dia terjebak dalam kepahitan atau dendam yang merusak jiwanya, bahkan jasmaninya. Ada orang-orang yang dendamnya begitu dalam ya, akhirnya dia sakit sendiri. Dia kena ma atau kena penyakit yang lainnya. Ia terjebak di dalam kepahitan atau dendam yang merusak jiwanya, bahkan jasmaninya. Ia tidak menyadari betapa tidak produktifnya dia karena kemalasannya atau kepasifannya ya, atau kurang kreatif itu, akhirnya membuat dia mengalami banyak kesulitan ekonomi, banyak kesulitan di dalam keluarganya, anak-anaknya susah, tidak bisa sekolah dengan baik ya. Orang yang gelap mata tidak akan menyadari bahwa pola berpikirnya itu keliru atau filosofi hidup yang dianutnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, biasanya orang ini akan jadi pecundang dan akan bolak-balik dihajar sama iblis karena tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya dasar atau fondasi yang kuat dari firman Tuhan. Yang dia mengerti yaitu hanya pengetahuan yang dia rasa benar ya, yang dia mengerti hanya filosofi apa budayanya ataupun pemahaman keluarganya atau pemahaman dirinya sendiri. Jika dia seorang Kristen dan berpendidikan teologi yang cukup tinggi, ia akan berani menghakimi kebenaran yang sejati dan mengira apa yang dia pahami itu sudah benar. Jadi dia akan menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain yang berseberangan dengan pemahaman teologianya. Dan orang-orang yang gelap matanya ini biasanya punya kebiasaan termasuk kesenangan yang sia-sia dan tidak memuliakan Tuhan. Padahal di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Orang yang gelap matanya tidak bisa sampai memikirkan demikian, boro-boro untuk memikirkan kemuliaan Allah. Hidupnya sedang menuju kepada neraka aja dia nggak peduli, ya kan? Sama seperti sel tumor ya, yang awalnya jinak, tidak berarti begitu ya, sama seperti sel-sel yang normal lainnya. Tetapi jika sel itu terus terkontaminasi atau tercemar oleh bahan-bahan kimia karena satu kebiasaan yang tidak sehat ya, misalnya merokok, minum minuman keras ya, akhirnya sel tersebut menjadi kanker ganas. Ya, maka yang gelap tidak dapat melihat terang Injil Kristus karena jiwanya itu makin lama akan menjadi rusak dan bahkan bisa merusak orang lain.
dan orang tersebut akan berubah menjadi mata yang jahat. Kita baca di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-15. Ini Matius pasal 20 itu berbicara tentang orang-orang yang dipekerjakan oleh seorang pemilik kebun anggur. Ada yang disuruh kerja mulai dari pagi dengan perjanjian bahwa upahnya 1 dinar. Itu adalah upah sehari pada waktu itu, ya. Kalau sekarang mungkin UMR 100 sampai 110 kan, tapi dulu nilainya 1 dinar. Nah, ada orang yang disuruh kerja dari pagi, kemudian ada yang siang, ada yang sore. Nah, setiap orang yang ditemui oleh sang tuan tadi itu diberi janji nanti kamu akan diberi upah 1 dinar, begitu. Jadi tidak peduli dari jam berapa dia memulai. Nah, di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-15 itu menunjukkan bahwa manusia itu seringkali tidak bisa melihat saudaranya itu diberkati. Ada iri hati. Jadi orang-orang yang kerja dari pagi merasa dirinya itu dirugikan karena sang tuan tadi memberi dia 1 dinar. Sedangkan orang yang baru kerja 1 jam, 2 jam ya juga diberi 1 dinar. Orang-orang yang kerja dari pagi itu merasa iri. Nah, kita perhatikan Matius 20 ayat yang ke-15. Apakah aku tidak dibenarkan untuk melakukan apapun yang kuinginkan terhadap milikku sendiri? Ya, ini si tuan yang berbicara ya. Atau apakah matamu jahat karena aku baik? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau di terjemahan saudara biasanya akan dituliskan apakah kamu iri hati karena sang tuan tadi memberikan upah yang sama 1 dinar kepada semua orang yang bekerja. Nah, saudara, Matius 20 ayat 15 ini berbicara tentang 2 prinsip yang seringkali orang itu mengabaikan. Prinsip yang pertama, apakah aku tidak dibenarkan untuk melakukan apapun yang kuinginkan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini harus digarisbawahi bahwa di sini terbesit suatu pengertian bahwa Allah memiliki hak penuh untuk mengambil keputusannya sendiri. Apa yang dipandang oleh Allah itu baik, dia lakukan. Dan dia bisa tidak peduli kepada orang lain. Makanya di 1 Petrus pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan bahwa Allah tidak memandang muka. Ya, Allah tidak memandang muka siapa kita, apakah kita ini sudah pernah berbuat yang baik atau yang berjasa untuk kepentingannya atau tidak. Beliau tidak memandang muka. Yang beliau lihat, yang Allah itu lihat adalah apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah itu mempunyai hak penuh mengatur segala sesuatunya tanpa intervensi kita, tanpa memerlukan pendapat kita. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita ini sembrono dalam hidup kita, terus kita coba-coba mengatur hanya karena kita mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Yesus, kita sudah dijadikan anak-anaknya, terus kita bisa merengek-rengek mengatur Allah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan itu keliru berat. Kita memang diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, tapi posisinya pada saat ini kita mesti bertanya dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah tidak bercacat dan bercela, atau kita masih banyak yang harus dibereskan. Justru dengan kehidupan ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pemberesan. Sayangnya banyak orang Kristen mengabaikan ini, dipikirnya dia sudah beres-beres saja karena dia sudah percaya kepada Yesus, tetapi sebetulnya dia masih jauh daripada pemberesan diri. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang hidupnya morat-marit dan semaunya sendiri dan banyak memberikan contoh atau teladan yang buruk kepada dunia ini, sehingga nama Yesus itu menjadi buruk juga, menjadi tidak semarak di mata orang-orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus menyadari benar Allah punya otoritas dan Allah bisa menentukan siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak. Tidak peduli apakah dia mengaku dirinya orang Kristen apa tidak. Karena Tuhan tidak memandang muka. Tuhan melihat hati, kemurnian hati kita. Itu yang pertama dari Matius 20 ayat 15. Jangan pernah main-main, jangan manja-manja, jangan bertindak bodoh seakan-akan dirimu sudah menjadi anak Allah, sementara engkau belum memiliki kualifikasi atau standar sebagai anak Allah. Kalau engkau masih menggunakan uangmu hanya untuk kesenanganmu sendiri, entahkah itu hanya kesenangan yang bersifat sederhana, misalnya hanya sekedar belanja, sekedar kulineran, jalan-jalan gitu. Tetapi kalau itu bukan yang dikehendaki Allah, terus kemudian engkau belanjakan, engkau hambur-hamburkan,
Itu sama dengan orang kaya di Injil Lukas ya, yang hanya berpesta, hanya bersenang-senang, menghamburkan uang tanpa memikirkan kepentingan Allah. Dia tetap berdosa. Dia tidak melakukan pembunuhan, perzinahan, atau dia tidak melakukan hal-hal yang buruk ya di mata moral. Dia orang kaya yang baik, orang kaya yang agamawi, tetapi pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan, ya kan? Ya salah satunya dia tidak memperhatikan Lazarus, ya begitu. Nah, di dalam Matius 20 ayat yang ke-15 tadi, yang kedua adalah masalah bahwa sekalipun orang itu bergaul di dalam gereja, bergaul dengan firman Tuhan, tetapi ada banyak orang tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada mata yang jahat, di dalam dirinya ada naluri yang jahat. Ya, memang di LAI menggunakan istilah iri hatikah, gitu ya. Apakah kamu iri hati, gitu ya? Karena penterjemah LAI ingin mempertajam, karena ayat-ayat yang sebelumnya itu kan berbicara tentang orang yang iri hati, yang tidak bisa menerima orang lain diberkati. Tetapi sebetulnya konteksnya lebih daripada soal iri hati, karena mata yang jahat ini berbicara tentang banyak hal, bukannya sekedar tidak senang dengan orang lain diberkati. Mata yang jahat pada hakikatnya adalah hati yang melawan keputusan Allah. Kan tadi Sang Tuhan mau memberkati si A, si B, si D, tidak peduli berapapun jam dia kerjakan, ada yang 1 jam, ada yang 5 jam, ada yang 8 jam begitu. Tapi ada orang-orang yang merasa dirinya berhak diberkati, terus kemudian menolak keputusan Allah. Maka orang yang matanya jahat, matanya sudah rusak, itu tidak bisa melihat keputusan Allah sebagai keputusan yang fair atau yang adil. Nah, kenapa? Karena mereka itu memiliki hati yang tidak tunduk kepada pemerintahan Allah. Mereka berontak seperti Lucifer di Yesaya pasal 14, berontak kepada otoritas Allah. Dan orang-orang yang seperti ini, yang memiliki hati yang jahat tadi, itu memiliki hati ingin menggantikan posisi Allah, seperti Lucifer di Yesaya 14 dan Yeskiel 28, ya kan? Orang-orang yang memiliki mata yang jahat itu ingin selalu merusak pekerjaan Allah, sadar atau tidak sadar, dengan perkataan-perkataannya memprovokasi orang lain, mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut kebenaran. Ya, kadang-kadang ada doktrin yang sebetulnya itu dipakai oleh iblis untuk membuat orang itu menjauh dari kebenaran Allah, baik sadar maupun tidak sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari uji hatimu masing-masing. Apa engkau sungguh-sungguh sudah berpadanan dengan Injil Kristus atau belum? Ya, maka prinsip yang harus kita perhatikan, saya mau tekankan saudara berkali-kali, perhatikan di Matius pasal 7 ayat 21 yang sering kali saya tekankan berulang-ulang. Dikatakan demikian, tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu dan melakukan banyak mujizat dalam namamu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 22 itu ditujukan kepada orang-orang seperti saya yang berkhotbah, yang berdoa bagi orang lain, terus kemudian ada terjadi mujizat-mujizat, ada tanda-tanda ajaib, bahkan mengusir setan. Ya, saya sering sampaikan kepada saudara, sudah bukan hal sekali dua kali saya melayani pelepasan orang yang dirasuk sama setan, ya. Tetapi itu pun tidak menjamin seseorang itu berkenan kepada Allah. Saya sendiri harus berawas-awas, karena apa? Sekalipun saya banyak bersaksi, sekalipun saya berkhotbah, saya belum tentu beres di hadapan Tuhan kalau hati saya masih gelap dan masih jahat. Ya, ayat 23. Lalu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dariku kamu yang mengerjakan kesalahan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati-hati dengan kehidupan kita, hati-hati dengan apa yang kita pahami. Jangan sampai ayat 23 ini terjadi kepada kita, bahwa Allah, bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, berpikirlah bahwa perintah kekudusan hidup ini yang disampaikan oleh Tuhan melalui Petrus di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 itu mutlak dan sangat penting, dan saya katakan itu mendesak.
Dalam hidup ini kan ada banyak yang penting ya, tetapi tidak mendesak ya. Penting tapi masih bisa ditunda. Misalnya membeli rumah, membeli mobil itu penting ya. Berbisnis untuk karier itu juga penting. Tetapi itu bukan mendesak. Tetapi kehidupan kudus itu mendesak. Karena ketika orang membiasakan diri dengan kenajisan, memberontak kepada Allah, maka dia akan semakin lama semakin sulit diubah dan akan semakin sulit untuk mencapai kekudusan yang dituntutkan oleh Allah. Dan di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 yang sering saya juga cuplik ya, tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus. Garis bawahi dalam segala tingkah lakumu, dalam segala hal yang kita perbuat, termasuk kita katakan dan apa yang kita pikirkan, kudus. Ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah kamu karena aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kekudusan itu adalah penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak karena itu berasal dari Allah itu sendiri. Ya, Allah tidak bisa berkumpul, bercampur, bergaul dengan orang yang tidak kudus. Pengajaran yang menyaksikan seseorang manusia dapat mencapai kekudusan Allah, ya saya katakan sekali lagi, pengajaran yang menyaksikan seseorang bisa mencapai kekudusan Allah adalah keliru dan itu adalah berasal dari neraka. Karena sebuah firman, sebuah perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, berarti manusia sebetulnya sanggup melaksanakan, tinggal mau atau tidak mau ya. Kita menggunakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk kepentingan Allah, itu mau atau tidak mau. Kalau kita tidak mau, Allah juga tidak akan pusing, dan itu terserah kepada kita. Allah tidak mau pusing apakah kita tidak mau. Tetapi tentu segala sesuatu yang kita putuskan itu ada akibatnya, ya toh, terpulang nanti kepada kita. Karena bila suatu firman itu disampaikan kepada manusia, pasti Tuhan itu memberi kekuatan untuk kita bisa melaksanakan. Ya, Tuhan memberikan peluang kepada kita untuk kita bisa menepati firman-Nya. Lagi pula Tuhan itu sudah memberikan rohnya, roh kudusnya, masuk di dalam diri kita, bertahta di dalam diri kita, ya, sehingga peluang kita itu sangat besar untuk mencapai kekudusan yang dimaksudkan. Peluang kita untuk tidak tergantung kepada dunia ini, tapi bergantung kepada Tuhan. Peluang kita untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati itu bisa terjadi, itu bisa tercapai. Saya berjuang keras sampai hari ini dan puji Tuhan hari ini saya bisa mulai menata dan mulai bisa mengerti benar bahwa dunia ini tidak lagi menarik. Saya nggak tertarik dengan perkara-perkara yang heboh-heboh yang kalau umpamanya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus, ya tempat rekreasi yang bagus itu menyenangkan. Tapi dalam pikiran saya itu sekarang surga itu jauh lebih indah, kok jauh lebih menyenangkan ketimbang kalau dibandingkan dengan tempat-tempat rekreasi di dunia ini yang orang katakan itu hebat, orang katakan itu indah, luar biasa, panoramanya menakjubkan begitu. Saya kok sudah nggak terlalu tertarik lagi, ya. Bagi saya mimpi saya surga, ya. Nah persoalannya adalah apakah orang yang dipanggil Tuhan itu mau melembutkan hati dan merendahkan hati dituntun oleh Roh Tuhan, atau sebaliknya dia tidak mau menanggalkan kesenangan duniawinya, ya. Nah cara Tuhan mendidik kita itu dapat sangat ekstrim, seperti sebuah pukulan palu godam, ya, dipukul sampai benjol, sampai retak, ibaratnya seperti itu. Nah ini yang menjadi masalah. Pukulan yang seharusnya mendidik kita seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5, 6, 7, 8, ya. Hajaran yang seharusnya kita terima dari Allah itu untuk meningkatkan kita ke tempat yang lebih tinggi, ya, level yang lebih tinggi, tapi sering disalah artikan, disalah mengerti oleh manusia, lantas dia mengalami kepahitan. Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Nah kita ini kan seringkali menghadapi gesekan-gesekan, masalah-masalah yang diciptakan atau ditimbulkan oleh orang lain. Apakah itu keluarga kita yang dekat, ya, anggota keluarga kita sendiri, atau bahkan orang lain, atau rekan bisnis, atau teman sekerja,
yang menyakiti hati kita ataupun merugikan kita. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, kita bisa menembus keterbatasan kita, menembus apa yang dipikirkan oleh Allah, maka kita akan bisa melihat bahwa apa yang kita alami itu sebetulnya Allah sedang mengasah kita, membentuk kita supaya apa? Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, masalahnya adalah kita mau peka terhadap maksud Tuhan, terhadap keinginan Tuhan apa tidak. Ketika saudara dan saya itu mau peka, maka saudara dan saya akan bisa melihat rencana Allah itu indah sekali. Ya, luar biasa, indah sekali. Ya. Nah, saya belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mengerti cara Tuhan bekerja. Kalau saudara mau belajar, ya, Roh Tuhan itu akan menuntun Anda menyadari ada racun-racun dunia yang disuguhkan oleh iblis, ya, melalui kesenangan dunia ini, melalui pergaulan-pergaulan dunia ini, melalui filsafat-filsafat dunia ini, termasuk ajaran-ajaran di dalam gereja yang nyeleweng-nyeleweng begitu, ya. Karena itu merusak jiwa Anda dan memberi pengaruh yang jahat. Nah, ini yang mau Tuhan kupas satu persatu, ya, sampai saudara murni, tidak ada kontaminasi atau pencemaran dari dunia lagi. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan adalah menguliti kebiasaan-kebiasaan lama, pola berpikir kita yang buruk, yang jahat, karakter kita yang tidak kudus, itu dikupas habis-habis, ya. Seperti dikatakan di Ibrani pasal 12, ya. Saya bacain mulai dari ayat yang ke-6 aja, ya. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk. Ya. 7. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula, anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Dengan ayat-ayat itu kita akan jelas sekali bahwa Tuhan menggunakan segala cara, segala hal yang terjadi di sekitar kita itu untuk membentuk kita menjadi murni, menjadi indah di matanya, bukan di mata dunia ini, menjadi orang yang berkenan, tak bercacat dan bercela. Lalu Tuhan akan menguji kesetiaan Anda. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 11, Abraham itu diminta mengorbankan anaknya Ishak. Bayangin, dia waktu itu tinggal punya satu anak, Ishak, ya, karena Ismail sudah diusir, itu disuruh pergi. Sekarang dia tinggal punya satu anak, Ishak, dan dia sudah tua, sudah lanjut, ya. Terus ini kok tiba-tiba ada perintah korbankan Ishak. Juga kita bisa melihat orang-orang yang diuji kesetiaannya, yaitu di dalam Ayub. Di situ kalau kita lihat di Ayub pasal 1, iblis itu diizinkan mendekati manusia untuk menguji kemurnian hatinya. Ya, Ayub diuji, dibiarkan iblis memporak-porandakan, dibiarkan iblis mengacaukan hidupnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Ayub itu berhasil lolos dari ujian tersebut dan tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Allah. Nah, apapun yang Tuhan lakukan adalah untuk menetralkan racun dunia yang memabukkan Anda. Ya, ketika Anda dapat lepas dari kemabukan dunia, mata Anda akan terbuka luas, terbuka dengan terang, sehingga bisa melihat terang Injil. Nah, tugas kita adalah mendetoks racun-racun dunia. Mendetoks itu adalah membuat satu racun yang mematikan tadi menjadi tawar, ya, menjadi tawar, tidak beracun lagi. Saudara dapat mendetoks racun-racun atau pengaruh-pengaruh dari dunia yang meracuni kita, meracuni pola berpikir kita, meracuni jiwa kita. Dengan apa? Dengan menggantikan dengan kebenaran Allah. Maka jelas sekali firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan diberkati, karena jiwanya akan dipulihkan. Ada satu hal yang saya terkagum sejak zaman dulu, ya, diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, tentang seorang tokoh namanya Yefta. Saya akan bacakan sepintas, ya. Yefta orang Gilead adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ia adalah anak haram dari seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah seorang Gilead. Istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya mengusir Yefta. Kata mereka,
engkau tidak menerima warisan dari kaum keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Larilah Yefta dari hadapan saudara-saudaranya dan tinggal di tanah Tob. Bergabunglah kepada Yefta petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengannya. Kemudian selang beberapa waktu berperanglah orang-orang Amon melawan orang Israel. Lalu ketika orang-orang Amon itu berperang melawan orang-orang Israel, maka tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, datanglah, jadilah panglima kami dan memerangi orang-orang Amon. Berkatalah Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu telah membenci dan mengusir aku dari rumah ayahku? Mengapa engkau datang kepadaku sekarang pada saat engkau terdesak? Jawab tua-tua Gilead kepada Yefta, benar begitu, tetapi sekarang kami kembali kepadamu. Mari, lawanlah dan perangi orang-orang Amon, jadilah pemimpin atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan orang-orang Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akankah aku menjadi pemimpin atas kamu? Jawab para tua-tua Gilead kepada Yefta, Tuhan menjadi saksi antara kita jika kami tidak melakukan seperti perkataanmu itu. Lalu pergilah Yefta bersama para tua-tua Gilead. Bangsa itu mengangkatnya menjadi pemimpin dan panglima atas mereka, dan Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yefta ini adalah produk dari keluarga yang berantakan. Ia mengalami kepahitan yang amat sangat karena dia diusir oleh saudara-saudaranya, tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yefta mempunyai hak untuk sakit hati, itu sebabnya dia pergi minggat dan menjadi perampok bersama dengan petualang-petualang yang lainnya. Akhirnya dia salah bergaul dan menjadi penjahat. Tetapi saya melihat satu hal yang indah. Ketika orang-orang Gilead itu datang kepada dia, membujuk dia untuk bergabung melawan orang-orang Amon yang menyerang orang-orang Israel, Yefta tiba-tiba dilembutkan hatinya dan tidak dendam. Itu sama dengan Yusuf yang melihat kakak-kakaknya datang kepada dia, tidak terbesit di dalam pikirannya untuk membalas dendam. Nah, orang-orang seperti Yefta dan Yusuf ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan self-healing, dapat menyembuhkan dirinya dengan cepat. Ya, saya yakin memang di situ tidak dituliskan bahwa Yefta belajar Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Tetapi saya yakin sesuai dengan tradisi orang Yahudi bahwa orang tuanya itu mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ulangan itu, perkatakanlah siang dan malam pada waktu kamu tidur, waktu jalan, waktu duduk dan sebagainya. Ibaratnya terus menerus diajarkan oleh firman Tuhan. Dan sedikit banyak apa yang diajarkan oleh orang tuanya pada waktu itu, ya, Yefta menyerapnya. Sehingga ketika orang-orang Gilead itu datang kepada dia, memang pengalamannya buruk, memang pengalamannya pahit, tetapi dia bisa melupakannya. Dia berusaha untuk mencari kehendak Tuhan apa. Ya, saya mempunyai orang tua yang mewariskan uang sampai miliaran rupiah, ya. Tapi saya nggak mendapatkan 1 sen pun dari warisan itu, karena ya saya ikut Tuhan, jadi ada surat wasiat bahwa warisan itu hanya diberikan kepada anak-anak yang tidak menjadi Kristen gitu ya. Nah, adik-adik saya waktu mau membagi warisan tersebut, karena kan harus memakai notaris ya, dan secara hukum kan setiap anak sah gitu dari orang tua kan harus setuju dengan pembagian warisan tersebut. Nah, adik-adik saya mengirimkan surat dari notaris untuk saya tanda tangani, ya, dan saya tanda tangan aja. Saya nggak merasa iri hati ataupun menuntut mana bagian saya atau kamu bayar dulu tanda tangan saya. Nggak, saya tanda tangan, saya lepaskan hak saya yang saya berikan kepada adik-adik saya tanpa beban apapun. Karena bagi saya harta dunia ini nggak penting kok gitu ya. Memang kita perlu harta, kita perlu uang untuk menjalankan kehidupan ini, tapi saya tidak perlu ngoyo untuk berebut harta. Ya. Nah, saudara, Yefta, Yusuf ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang bisa keluar dari kepahitan, yang bisa keluar sekalipun orang-orang memperlakukan dengan tidak adil atau tidak baik, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau ajak kepada saudara, kalau engkau mau matamu terang, kalau engkau mau matamu tidak jahat, maka engkau harus menyerap kebenaran firman Tuhan itu dengan segera.
Ya, enak atau tidak enak dengan daging kita atau kebiasaan kita, naluri dosa kita, enak atau tidak enak, nikmati terus atau telan terus firman Tuhan itu, kebenaran itu. Nanti lama kelamaan akan mengubah kita dan menjadikan kita menjadi seperti Kristus kok. Waktu Yesus disalib, saudara jangan katakan bahwa dia nggak bisa melawan. Dia sangat bisa melawan. Tetapi memang garis yang harus ditentukan, garis yang harus dijalani dalam hidupnya, Yesus harus disalib, dan itu jelas sekali di dalam perjalanan terakhirnya, dalam perkataan-perkataannya dia mendorong orang-orang itu menyalibkan dia. Aneh ya, aneh. Tapi memang itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Tanpa karya salib, tidak ada seorang pun saudara dan saya bisa bertemu dengan Bapa. Kita semua akan disekrap karena kita semua pendosa, ya kan? Tapi melalui salib itulah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapa. Kalau kita percaya kepadanya dan kita melakukan firman-Nya, kita akan bisa melihat Bapa surgawi pada suatu saat nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita teladani Tuhan. Ya, kita teladani bagaimana dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Kita melihat bagaimana dia bisa melihat rencana Bapa dalam setiap langkah kehidupannya itu sebagai sesuatu yang indah yang tidak perlu disangsikan lagi. Maka Yesus sampai bisa berkata, biarlah kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Nah, ini yang harus kita teladani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau bisa dan mau meneladani Yesus, maka matamu yang selama ini gelap, engkau akan bisa melihat terang Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik, kita punya kesempatan bertemu dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.